Halo vlogs, balik lagi dengan Reza Hazami, HR Vlogger, head kekinian bikin channel YouTube. Nah, sesuai judul, gue pengen nge-share setup PC gue di tahun 2022. Nah, mungkin sedikit cerita ya, kalau gue ini kan kerjanya HRD ya, otomatis gue juga interview berjam-jam, dan ya gue bisa bilang gue juga seneng nge-game. Jadi butuh setup PC yang powerful. Nah, awalnya di 2019, itu gue beli laptop yang kalau nggak salah mereknya Dell, tampilannya kayak gini. Nah, setelah gue pakai 1 tahun, gue udah tambahin RAM, gue udah tambahin SSD, gue masih nggak puas dengan performa gaming dari laptop. Ya namanya laptop gaming ya, jadi beda lah dengan PC. Makanya gue ngide nih, di tahun 2020 gue rakit PC sebelum harga-harga pada naik. Nah, itu kalau nggak salah spesifikasi awalnya gue pakai prosesor Ryzen 7 3700X dan RTX 2060 Super buat GPU-nya. Tampilannya kayak gini. Nah, karena gue orangnya bosenan banget, maka jadilah setup PC Mini ITX gue yang terbaru di tahun 2022 ini. Siapin dompet kalian sekarang juga. Oke, kita mulai dulu dari mejanya. Jadi meja ini gue pakai IKEA La Captain plus Adils buat kaki-kakinya. Nah, La Captain ini sebenarnya edisi lanjutannya Linmon. Gue nggak tahu sih Linmon beda nama kah atau Linmon versi upgrade, gue nggak tahu. Tapi yang tersedia di IKEA waktu itu La Captain. Nah, buat video cari mejanya gue udah bikin di sini. Kalian cek sendiri aja ya. Nah, kenapa gue pakai meja ini? Yang pertama, ukurannya simple dan minimalis. Jadi di kamar gue yang 2,9 x 2,5 meter, ukuran 140 x 70 cm ini sangat-sangat masuk di kamar gue yang kecil. Dan harganya juga cukup oke sih. Kalau nggak salah gue ngerakit ini 2,1 juta dengan tambahan Alex drawer di sisi sebelahnya atau sebelah kanan. Karena kenapa gue pakein drawer ya? Karena teman-teman gue itu bilangin kalau misalnya kalian pakai IKEA, baik itu Linmon atau Captain, itu bakalan bending over time. Apalagi kalian naruh monitor berat kayak gini, atau kalian pas main sering banget numpuk tangan kalian di meja. Nah, itu juga bahaya teman-teman. Jadi makanya gue tambahin Alex drawer sebagai penopang supaya ya semoga nggak bending ke depannya. Semoga. Lanjut kursi. Nah, kursi gue pakai Secret Lab Titan Evo 2022. Alasan gue pakai kursi ini ya, siapa sih yang nggak kenal Secret Lab? Hype dan ya diomongin di mana-mana. Makanya gue kepo dan akhirnya gue beli. Dan turns out gue cobain enak. Walaupun mungkin sedikit keras ya buat teman-teman yang biasa pakai kursi gaming yang empuk atau bahkan mungkin kursi ergonomis, karena dia tuh lebih menopang badan kita gitu loh. Nah, saran dari gua sih mungkin teman-teman kalau untuk kursi ya, itu cobain sendiri dulu supaya dapet experience-nya dan ya rasanya gimana di pantat atau punggung teman-teman. Karena balikin lagi, yang namanya kursi ini gua nggak bisa saranin karena cocok-cocokan sama postur dan badan teman-teman. Nah, kebetulan gua waktu itu cobain di Omoldi, jadi gua keracunan sama Omoldi. Ya halo Om Omoldi, kalau misalnya nonton video ini komen di bawah ya. Lanjut PC, kayak yang gue bilang di awal, gue tuh orangnya bosenan. Jadi gue awalnya rakit PC di 2020 pakai casing Cube Gaming. Dan setelah gue pakai beberapa bulan, gue ngerasa casingnya tuh nggak gue banget, alias dangdut banget bos. RGB-nya banyak gitu, jadi gue nggak srek lah. Akhirnya gue ganti jadi casingnya Be Quiet dan semuanya Be Quiet. Jadi hitam sama oranye tuh konsepnya. Nah, tapi along the way, karena gue pakai setup dual monitor sekarang, jadi gue ngerasa casingnya kegedean. Makanya sekarang gue ganti nih, jadi setup PC Mini ITX. Dan sebelum gue ngerakit PC Mini ITX ini, gue tuh nonton Kevin Anggara, jadinya gue teracuni lah sama casingnya si Cooler Master NR200P itu. Nah, kebetulan casing Kevin kan dia pakai mesh, kalau gue pakai tempered glass. Dan cocok banget ternyata warna putihnya sama apa yang gue pengen. Buat spesifikasi sih masih sama, gue pakai Ryzen 7 3700X buat CPU-nya, tapi gue ganti GPU-nya jadi MSI RTX 3080 Gaming Z Trio. Karena ya atasnya ada LED putih, cocok lah sama build mini PC ITX gue yang putih juga. Terus gue juga pakai kipas dari ID Cooling, pakai LED putih biar match sama warna casingnya. Buat RAM-nya sendiri, gue pakai Adata XPG D50 dengan konfigurasi 2x16GB. Dan storage gue pakai Adata XX8200 Pro 512GB ditambah SSD SATA dari Western Digital Blue sebesar 2TB. Jadi konfigurasinya buat memori gue pakai NVMe buat memori utama dan SATA buat memori tambahan atau buat gaming. Oke, buat harga totalnya gue nge-build PC ini mungkin ya di bulan Juli 2020 ini kisaran 34-38 juta ya. Semoga harganya nggak berubah. Buat details dan spesifikasi lengkapnya gue taruh di kolom deskripsi sama harganya. Lanjut, monitor.
Nah, monitor ini gue pakai setup dual monitor, yaitu ada BenQ Mobius EX3210U dan juga MSI G241 Optics. Buat konfigurasinya, yang MSI gue taruh sebagai monitor vertikal dan BenQ Mobius EX3210U ini gue taruh sebagai monitor utama alias monitor yang paling gede banget yang pernah gue punya. Kok Eri pakai 2 monitor buat apaan sih emang kerjanya? Nggak jelas banget. Kan gue kerja juga sebagai content creator ya, jadi kalau misalnya gue webinar atau misalnya gue live streaming, itu enak banget men, monitor utama lo buat kerja, satu lagi tuh buat mungkin ngeliatin layar peserta atau misalnya ngeliatin chat gitu ya, itu enak banget. Dan kerjaan gue sebagai HRD, screening CV. Belum pernah ya screening CV pakai monitor vertikal. Oke, gue pengen sharing kali ya spesifikasi monitor utama gue si BenQ Mobius EX3210U ini. Kenapa gue pakai monitor ini ya karena ukuran layarnya 32 inch dengan panel IPS, resolusinya 4K UHD dan punya refresh rate 144 Hz. Dilengkapi dengan HDRI dan color gamut Adobe 99% yang enak banget buat kerja. Terutama nih kalau misalnya kalian content creator atau bahkan mungkin kalian kerja di industri kreatif. Dan monitor ini punya fitur eye care yang melindungi mata kita dari paparan sinar radiasi monitor dan udah support NVIDIA G-Sync dan AMD FreeSync Premium Pro. Di bagian belakang kita bisa nemuin port audio jack, 4 slot USB-A, 1 slot USB-B untuk speaker, 2 HDMI, dan 1 display port yang bisa ditutup rapih sama covernya. Ini gue suka banget sih dari BenQ. Di belakangnya juga ada layar RGB strip ya yang bisa kalian nyalain pakai remote, tapi sayang kalau misalnya setup kalian ngadep belakang nih. Jadi ya nggak bisa kelihatan sama kita juga. Nah, buat unboxing experience-nya, kalian bisa cek di sini buat videonya. Buat teknologi layar sendiri, dia udah dilengkapin sama HDRI dan color gamut Adobe 99% yang enak banget dipakai buat kerja sambil main. Karena gue main game cukup berat kayak Monster Hunter Rise Sunbreak atau Apex Legends, monitor ini ngedukung gaming experience gue banget dengan bisa milih game mode ada FPS, racing, dan juga RPG. Nah, monitor ini juga hadir dengan fitur True Sound, audio by 2.0 channel speakers, 5 watt subwoofer Trevolo yang bisa kamu atur audio modenya kayak FPS, SPG, Cinema, Pop, Live, atau RCG. Dan ini nih, ada juga AI Noise Cancelling Microphone. Iya, monitor ini udah support mic dan audio. Jadi, mau kalian setupnya rapih, pakai monitor ini. Karena nggak perlu tambahan kabel lagi, atau bahkan mungkin tools tambahan lagi. Enak kan? Oke teman-teman, inilah hasil audio rekaman langsung dari mikrofon si BenQ Mobius EX3210U ini. Ini bukan mic yang tambahan ya, karena kalau misalnya gue ketok-ketok nggak bakal bunyi. Tunggu ya, lihat ya. Ya, bukan seperti itu. Jadi ini pure dari monitornya. Enak banget kan? That's what she said. Nah, untuk harganya sendiri, Mobius ini premium ya sob, jadi jangan kaget. Harganya itu Rp23.129.000 buat tipe Mobius EX3210U ini. Nah, kalau misalnya kalian pengen beli monitor ini juga, kalian bisa langsung cek nih BenQ Official Store di websitenya. Atau juga kalian cek nih di link di deskripsi di bawah ya. Damn. Buat webcam gue pakai Logitech StreamCam karena udah 1080p 60 fps, jadi enak banget buat streaming. Buat mouse gue pakai Razer Viper Ultimate yang white. Ini kali pertama sih gue pakai mouse yang enteng karena sebelumnya gue pakai Logitech G502 yang lumayan berat. Jujur awalnya adaptasi banget, tapi makin dipakai makin enak ternyata. Buat headset sendiri gue pakai Logitech G733, terinspirasi dari Miao Auk yang warna putih, tapi gue milih yang warna hitam. Headset ini gue pakai kalau misalnya lagi ada webinar biasanya. Dan Sony WH-1000XM4. Buset, susah banget ngomongnya bos. Kalau lagi mau fokus kerja atau interview biar nggak keganggu suara tetangga lagi potong keramik. Buat mic dan armnya, gue pakai Rode NT USB Mini karena affordable di harganya dan cukup oke dengan kualitas suara yang punchy. Bikin suara podcast makin enak atau buat konten YouTube gue juga. Buat armnya sendiri, gue pakai Tronmax Zoom S3 Boom Arm. Gue nggak ngerti sih dia kapan kuliah, tapi tiba-tiba udah S3 aja. Nah, gue pakai arm ini karena arm ini terbaik dari segi build quality dan juga review orang-orang. Nah, buat deskmat, gue pakai dari Tenjin punya Kevin Anggara yang Kiko Graphite Black. Tapi kebetulan deskmatnya kotor, gue belum cuci, maaf. Lanjut, ada Google Home Mini di meja gue, biar gue gampang kalau misalnya pengen masang alarm pagi. Dan juga ada Xiaomi Charging Station 60 Watt. Ini biasanya gue pakai buat ngecas HP karena udah dukung fast charging, atau misal ngecharge Apple Watch 7 gue di meja. Buat gaming pad sendiri, gue ada dua nih. Satu pakai Switch Pro Controller, sama satu lagi stick PS4, tapi yang KW. Nah, ini gue pakai kalau misalnya lagi pengen main konsol sama saudara gue.
Dan yang terakhir, buat keyboard, gue pakai Keychron Q1 Knob Version dengan red linear switch. Alasan gue pakai keyboard ini ya karena penasaran sama Keychron yang diomongin sama orang-orang. Dan ternyata begitu gue coba knob versionnya, itu life changing experience banget, men. Buat bunyinya kayak gini. Oke, folks, mungkin cukup sekian aja untuk setup review PC gue di tahun 2022 ini. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman, karena gue kerjaan sebagai HRD dan juga content creator sambil nge-game, setup PC gue apa aja. Nah, kayak gini teman-teman. Mudah-mudahan gue bisa bikin video yang baru di tahun depan, siapa tahu ada perubahan. Nah, buat spesifikasi dan detail selengkapnya, gue sekali lagi taruh di deskripsi ya. Oke, segitu aja videonya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari inspirasi buat setup PC di tahun 2022 ini. Jangan lupa berikan like, comment, dan share kalau misalnya kalian suka, dan berikan dislike aja kalau misalnya kalian nggak suka. Dan nextnya mungkin kita pengen bikin review experience gaming di monitor 4K gue yang satu ini. Gimana? Komen di bawah ya. Eza Hazim cabut. Sekian dulu, folks. Goodbye dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!